Coba kalian bayangin deh, kita lagi berdiri di pinggir landasan pangkalan udara Sacheon. Terus, tiba-tiba kedengeran suara gemuruh dua mesin jet yang benar-benar memecah keheningan. Nah, tepat di depan mata kita, KF-21 Boramae ini lepas landas buat pertama kalinya. Kejadiannya tanggal 19 Juli 2022. Dan yang bikin makin merinding, jet ini langsung bawa 4 rudal meteor yang nempel di bawah bodinya. Dia terbang lebih dari 30 menit. Jadi, ini tuh bukan cuma sekedar penerbangan uji coba biasa ya. Ini kayak pembuktian, sebuah klimaks dari program pertahanan yang paling mahal dan paling ambisius dalam sejarah Korea Selatan. Selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah mahakarya dirgantara modern, yaitu KF-21 Boramae. Kita nggak cuma mau ngelihat seberapa canggih mesin perang ini, tapi kita juga bakal bongkar lapisan-lapisan kompleks di balik layarnya. Mulai dari visi besarnya buat mandiri secara teknologi, intrik geopolitiknya, kerjasamanya dengan Indonesia yang penuh dinamika, sampai ke rencana gilanya menuju pesawat generasi ke-6. Ini bukan sekedar ngomongin pesawat tempur sih, tapi ini soal kedaulatan masa depan. Jadi siap-siap ya, kita masuk ke cerita tentang ambisi besar yang ternyata penuh gesekan. Oke, kita langsung aja ya. Di ulasan ini kita bakal ngebahas dari penerbangan perdananya, latar belakang pesawat ini, kemitraan strategisnya, konflik yang sempat muncul, sampai kemana arah masa depannya nanti. Bagian pertama, penerbangan perdana. Momen yang benar-benar jadi tonggak sejarah. Tanggal 19 Juli 2022 itu benar-benar kecatat pakai tinta emas. Ngudara lebih dari setengah jam di pangkalan Sacheon, pesawat ini ngangkut 4 rudal meteor buatan Eropa. Ini bukti nyata kalau Boramae itu bukan cuma konsep di atas kertas. Mesin ini nyata, dia bisa terbang, dan siap bawa senjata mematikan. Tapi nih ya, buat bisa sampai ke titik sukses kayak gini, perjalanannya itu panjang dan berliku banget. Lanjut ke bagian kedua, kita bahas latar belakangnya. Gimana sih awalnya mereka berusaha ngelepasin diri dari ketergantungan asing? Yang paling menarik dari perjalanan ini tuh, Korea Selatan sebenarnya udah punya tekad kuat sejak mereka merdeka di tahun 1948 buat mandiri di industri pertahanan. Mereka pengen lepas dari bayang-bayang jet Amerika Serikat, kayak F-4, F-16, atau F-35 yang selama ini selalu mereka andalkan. Idenya sendiri baru serius dilempar tahun 2001 sama Presiden Kim Dae-jung. Terus butuh sekitar 1 dekade tuh buat kajian kelayakan, sampai akhirnya dapat momentum bareng Indonesia di 2010. Prosesnya pelan tapi pasti, mulai produksi di 2016 dan akhirnya prototipe pertamanya resmi dipamerin di April 2021 dan dikasih nama Boramae atau Sang Ela. Sekarang kita bedah anatomi burung besi ini. Ini benar-benar lumayan gede loh, panjangnya hampir 17 meter, rentang sayapnya 11,2 meter, dengan bobot lepas landas maksimal sampai 25,4 ton. Nah, urusan tenaga, jet ini dipacu sama 2 mesin turbofan General Electric F414. Kalian bayangin aja kalau afterburner-nya nyala, pesawat ini bisa ngebelah langit sampai kecepatan Mach 1.8. Ngebut banget kan? Oh iya, desain aerodinamis mutakhir ini juga dapat asistensi teknis langsung dari Lockheed Martin. Jadi teknologinya emang nggak main-main. Masuk ke bagian ketiga, kemitraan Korea-Indonesia, alias momen di mana proyek IFX ini lahir. Jadi di tahun 2010, Indonesia mutusin buat ikutan proyek raksasa ini. Tujuannya apa? Ya pastinya buat dapatin transfer teknologi tingkat tinggi, bahkan sampai ngirim 100 ahli ke Korea Selatan. Tapi yang namanya bikin jet tempur dari nol itu biayanya sungguh fantastis, nyentuh total 18 triliun won. Makanya bebannya dibagi-bagi nih. Pemerintah Korea Selatan nanggung porsi terbesar di 60%, perusahaan domestik mereka kayak KAI nanggung 20%, nah sisa 20%-nya lagi diambil alih sama pemerintah Indonesia. Itu nilainya sekitar 20,3 triliun rupiah. Nah ini nih yang benar-benar nunjukin susahnya nyatuin dua negara yang geografi sama kebutuhan militernya beda jauh. Indonesia, dengan wilayah kepulauannya yang luas banget, nuntut tangki bahan bakar yang jauh lebih gede, sekitar 420 liter. Terus mintanya sistem pengisian bahan bakar tipe prop and rock, dan lebih prioritasin kursi ganda atau tandem. Di sisi lain, Korea Selatan ngerasa cukup pakai tangki 370 liter. Ngotot mau pakai pengisian tipe boom, dan maunya kursi tunggal aja. Biar desainnya nggak makin ribet dan berlarut-larut, akhirnya sistem boom punya Korea lah yang disepakati bareng. Kita masuk ke bagian keempat, gesekan biaya dan teknologi. Disinilah mulai ada kerikil-kerikil tajam di usaha patungan ini. Di pertengahan jalan, kemitraan ini mulai diwarnai masalah yang cukup serius. Ada angka yang fantastis banget, 7,1 triliun rupiah. Ini adalah jumlah tunggakan pembayaran dari Indonesia yang tercatat di tahun 2018. Tapi kalau kita mau objektif, masalah ini cukup kompleks. Selain memang ada kendala anggaran di dalam negeri Indonesia, akar masalahnya sebenarnya juga ngarah ke rasa frustrasi dari pihak Indonesia atas batasan transfer teknologi dari pihak Korea.
Jadi poin krusialnya tuh di sini. 100 ahli Indonesia yang udah dikirim ke Korea ngerasa nggak dapat akses ke teknologi inti yang sensitif. Ya wajar dong, tanpa transfer teknologi yang mumpuni, investasi puluhan triliun rupiah rasanya jadi kurang sepadan buat industri dirgantara kita. Tapi di sisi lain, kita juga harus lihat posisi Korea Selatan yang serba salah. Desain jet ini kan ngelibatin Lockheed Martin yang terikat ketat sama teknologi F-35 yang super rahasia. Kalau Korea sampai bocorin data itu ke negara yang nggak punya perjanjian keamanan khusus sama Amerika Serikat, mereka bisa langsung kena sanksi telak dari Washington. Jadi ini tuh benar-benar kebuntuan geopolitik yang klasik banget. Tapi oke, mari kita kesampingkan dulu urusan politiknya. Kita masuk ke bagian kelima, evolusi menuju generasi ke-6. Di luar tarik ulur kemitraan tadi, rekayasa mesin elang ini tetap jalan terus loh. Dan peta jalannya benar-benar dirancang buat berevolusi jauh ke depan. Di tahap awal atau blok 1, dia emang mulai sebagai pesawat generasi 4,5 dengan senjata yang masih nempel di luar. Tapi masuk ke blok 2, senjatanya bakal disembunyiin ke dalam rongga internal biar makin susah dilacak radar. Terus di blok 3, bodinya bakal dilapisin material siluman murni yang bikin dia sah masuk jajaran generasi kelima. Dan puncaknya, pesawat ini disiapin buat lompat ke generasi 6. Bakal diintegrasiin sama AI, bisa terbang bareng kawanan drone sampai bawa senjata laser segala. Luar biasa banget kan? Nah, ambisi segila itu juga dibarengi sama target produksi yang agresif banget. Sampai akhir tahun 2025 nanti, fokusnya murni buat uji coba dan nyempurnain pesawat ini habis-habisan. Terus tahun 2026, produksi massal udah harus jalan. Targetnya, Korea Selatan bakal nyelesain 40 unit di tahun 2028 dan armada penuh sebanyak 120 unit jet tempur di tahun 2032. Nantinya, KS-21 ini bakal resmi ngegantiin armada tempur F-4 dan F-5 mereka yang udah uzur. Sementara itu, rencana awal pengadaan 50 unit buat Indonesia, statusnya masih menanti kepastian lebih lanjut dari meja negosiasi. Dan ini bawa kita ke satu pertanyaan penutup yang bikin kita mikir. Keikutsertaan Indonesia sekarang benar-benar ada di persimpangan jalan yang tajam. Kalau kita mutusin buat mundur sepenuhnya, duit belasan triliun yang udah disetor, ya bakal angus sia-sia. Tapi kalau mau terus lanjut, jelas harus ada jaminan kuat kalau kita bakal dapat transfer teknologi yang sepadan. Pada akhirnya, ini tuh kayak taruhan miliaran dolar antara ngejaga kepentingan nasional yang vital atau efisiensi anggaran pertahanan. Gimana nih menurut kalian? Mungkinkah suatu hari nanti kita beneran ngelihat bayangan sang elang KF-21 Boramae ini membelah cakrawala di langit Indonesia? Sesuatu yang pastinya bakal terus kita pantau kelanjutannya.